Bab 66, Serangan, Batu Permata Mentah. Lin Momo tidak berdiri di tempat yang formal. Dia berkata kepada An Biru, kirim materi ini ke area semi perjudian, hanya untuk meningkatkan popularitas pihak kita. Batu-batu mentah di sisi mereka bukan dari tambang-tambang tua, jadi tingkat produksi batu giok relatif rendah. Jenis bahan semi perjudian seperti BGS adalah yang paling berharga. An Biru meminta dua pekerja untuk membawa batu giok ke area semi perjudian, dan si kecil dengan senang hati mengikutinya. Qin Haodong menyeret Lin Momo ke sudut terdekat dan berbisik, aku bisa membantumu. Apa maksudmu? Lin Momo agak bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin diungkapkan Qin Haodong. Aku bisa membantumu mengalahkan grup Feng di pameran. Apa kamu bercanda? Bagaimana mungkin? Semua material mereka berasal dari tambang tua, kualitasnya jauh lebih baik dari milik kita. Lin Momo sama sekali tidak percaya padanya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Qin Haodong bisa membantunya. Qin Haodong berkata, tentu saja aku tidak bercanda, selama kamu percaya padaku, aku bisa membantumu. Melihat keseriusannya, Lin Momo berkata, aku percaya padamu, katakan, bagaimana kamu bisa membantuku. Jangan tanya saya bagaimana membantu Anda, tapi saya butuh banyak uang, berapa banyak uang yang Anda miliki dalam tabungan pribadi Anda? Lebih dari 100 juta yuan. Lin Mao bertanya, mengapa menggunakan uang pribadi saya, itu untuk bisnis grup kami, saya dapat menarik dana grup Lin. Cara Qin Haodong sangat sederhana, yaitu pergi ke pameran grup Feng dan membeli semua batu dengan ki spiritual yang kaya, yang mampu menghasilkan uang. Ini tidak hanya akan menyerang grup Feng, tetapi juga mendatangkan banyak uang. Namun, dia juga tahu bahwa Lin Momo hanyalah CEO Lin Group. Dia tidak memiliki terlalu banyak saham. Manfaat semacam ini seharusnya diberikan kepada wanita-wanitanya sendiri, orang-orang yang tidak penting di Lin Group tidak boleh memanfaatkannya. Jangan tanya lagi, kalau kamu percaya padaku, berikan saja 100 juta yuan milikmu, aku akan memberimu kejutan. Baiklah, semua uangku ada di kartu ini, kata sandinya adalah tanggal lahir Tang Tang. Lin Momo tidak ragu untuk mengeluarkan kartu bank. Nyawanya diselamatkan oleh Qin Haodong. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan jumlah uang sebanyak itu. Qin Haodong mengambil kartu itu dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kamu tidak akan kecewa. Meski penasaran, karena dia memilih untuk percaya pada Qin Haodong, dia tidak bertanya apa-apa lagi. Malam pun semakin dekat, yang juga merupakan waktu tersibuk pameran batu. Saat itu pertengahan musim panas dan cuaca di selatan sungai yang terlalu panas. Banyak orang lebih suka berjalan-jalan di malam hari dan mencoba peruntungan dengan membeli beberapa batu permata mentah. Di antara kerumunan, seorang pemuda tampak sangat mencolok. Tidak hanya seorang wanita cantik yang menggendong seorang gadis kecil berwarna merah muda di sampingnya, tetapi juga dua ekor anjing putih seperti bola salju yang berlari di bawah kakinya. Pria ini adalah Qin Haodong. Sore harinya, ia kembali ke perusahaan keamanan ayahnya dan mengosongkan gudang besar. Ia membawa anak kecil itu, Damao dan Ermao ke pasar batu permata mentah pada malam hari. Nalan Wushuang mendapat berita itu dan ikut bersamanya. Qin Haodong berkeliling pasar batu giok, dan menemukan bahwa cara pemasarannya pada dasarnya sama dengan Lin Momo. Seluruh pasar dibagi menjadi 4 wilayah ABCD. Di antara semuanya, batu giok di area A memiliki nilai tertinggi, dan harganya umumnya lebih dari 1 juta yuan. Batu giok di area B dihargai antara 100.000 hingga 1 juta yuan. Batu giok di area C dihargai antara 10.000 hingga 100.000 yuan. Batu giok di area D adalah barang murah, semuanya di bawah 10.000 yuan, berkisar antara ratusan hingga ribuan. Dia menghitung bahwa dana Lin Momo sebesar 100 juta cukup untuk membeli semua batu yang dapat menggandakan nilai taruhan. Tepat saat dia sedang menghitung, seorang pria parubaya berkacamata emas datang. Dia pertama-tama menatap Damao dan Ermao di kaki Qin Haodong dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, kakak, apakah kamu menjual kedua anjing ini? Si kecil kini menganggap Damao dan Ermao sebagai rekannya. Ketika mendengar ada yang ingin membeli mereka, ia langsung berkata, tidak untuk dijual, tidak untuk dijual, Damao dan Ermao adalah anjingku, tidak untuk dijual. Damao dan Ermao tampaknya merasakan niat lelaki parubaya itu, menatapnya dengan pandangan bermusuhan, menggeram tidak puas padanya. Pria parubaya itu menertawakan anak kecil itu dan berkata, lucu sekali, kedua anjing ini bisa ditukar dengan banyak uang, dan kamu bisa membeli banyak barang yang kamu suka. Kemudian dia menoleh ke Qin Haodong dan berkata, adik kecil, aku punya banyak uang. Aku punya dua hobi dalam hidupku. Pertama, aku suka batu giok dan perhiasan. Kedua, aku suka anjing, terutama Mastiff Tibet ras murni. Saya tahu kedua anjing ini adalah ras Mastiff salju murni yang sangat langka. Saya tidak akan membiarkan Anda kehilangan uang, satu seharga 5 juta yuan, dua seharga 10 juta yuan, bagaimana?
Ucapannya langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Semua orang mengira Damao dan Ermao hanyalah 2 ekor anjing peliharaan. Tak disangka, mereka ternyata bernilai sangat mahal. Orang-orang pun langsung mengerumuninya. Anak kecil itu menjadi bingung, dia memeluk leher Qin Haodong dan berteriak, "Papa, jangan jual Damao dan Ermao, mereka temanku. Jangan khawatir, Papa tidak akan menjualnya." Qin Haodong tersenyum pada Qian Duoduo dan berkata, "Tuan Qian, seperti yang Anda lihat, putri saya tidak setuju dengan itu, saya tidak akan menjual kedua anjing ini." Qian Duoduo tidak menyerah. Dia berkata, "Aku sangat menyukai kedua anjing ini. Adikku, bagaimana kalau aku membayar 10 juta yuan untuk setiap anjing, oke?" Setelah dia selesai berbicara, kerumunan menjadi heboh. Orang biasa bisa menjadi kaya dan hidup tanpa rasa khawatir dengan uang 20 juta yuan. Jual saja, anak muda, 2 anjingmu itu tidak akan bernilai lebih dari uang. Ya, anak muda, 1 untuk 10 juta, 2 akan menjadi 20 juta, harganya tidak murah. Qin Haodong tidak akan terpengaruh. Pertama-tama, dia tidak akan pernah menjual apa yang disukai putrinya berapapun harganya. Kedua anjing mastif salju kecil ini telah melalui pembersihan sumsum tulang dan kini praktis menjadi hewan mistis. Mereka sama sekali tidak dapat dinilai dengan uang. "Maaf, saya tidak akan menjual." Qin Haodong berkata dan hendak pergi bersama Damao dan Ermao. Qian Duoduo berkata lagi, "Kakak, 30 juta untuk mereka berdua." Qin Haodong berbalik dan tersenyum padanya. "Tuan Qian, saya tidak akan menjualnya bahkan jika Anda membayar 300 juta yuan." Qian Duoduo kecewa karena pemuda itu benar-benar tidak ingin menjual anjingnya. Dia mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan memberikannya kepada Qin Haodong. "Adik kecil, mari kita berteman, jika kamu punya ide untuk menjual anjing di masa depan, kamu harus menghubungiku terlebih dahulu." Meskipun Qin Haodong tidak akan pernah berpikir untuk menjual Damao dan Ermao, dia mengambil kartu nama itu sebagai bentuk sopan santun dan melihatnya, yang bertuliskan, Presiden Asosiasi Giok Jiangnan dan Kepala Penilai Perhiasan Huaxia, Qian Duoduo. Setelah kejadian itu, Qin Haodong mulai membeli batu permata mentah, dimulai dari area A dia akan membeli semua batu permata yang nilainya bisa naik. Sebelum datang ke sini, dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Segera setelah pembayaran, anak buahnya akan memuat batu-batu itu ke dalam truk dan mengirimkannya ke gudang Dedi Security Company. Saat dia berbelanja, tak lama kemudian semua batu giok berkualitas tinggi di 3 area ABC telah dibeli olehnya. Dia berbeda dengan orang lain dalam membeli batu giok. Dia tahu sekilas batu mana yang penuh dengan ki spiritual, jadi tidak perlu memilih sama sekali. Dia hanya menuliskan kodenya dan langsung membelinya. Kegiatan berbelanja seperti ini, seperti membeli kubis, langsung menarik perhatian orang-orang yang hadir. Baru kemudian mereka menyadari bahwa pemuda berpakaian biasa ini begitu dermawan sehingga ia menghabiskan hampir 70 atau 80 juta yuan dalam sekejap mata. Pantas saja ia tidak tergerak oleh 30 juta yuan saat itu. Begitu pula, ia menarik perhatian penyelenggara pameran, tetapi tak seorang pun peduli karena sebagian besar batu yang dibelinya tampak sederhana. Mereka menganggap pemuda yang suka menghambur-hamburkan uang itu sebagai anak orang kaya. Tak lama kemudian Qin Haodong pun pergi ke area D. Tiba-tiba terdengar suara jeritan memilukan saat ia sedang mencatat kode batu permata mentah yang ingin dibelinya. Dia melihat sekelilingnya dan melihat 2 pengawal berpakaian jas hitam menutupi pergelangan tangan mereka yang berdarah dan menatap Damao dan Ermao dengan ngeri. Damao dan Ermao tumbuh sangat cepat hingga tinggi mereka hampir setinggi lutut pria. Mereka melotot marah ke arah kedua pria itu dan menggeram sesekali. "Damao dan Ermao, kembalilah." Qin Haodong memanggil kembali 2 anjing mastif salju itu, sedikit terkejut. Mereka cukup spiritual dan umumnya tidak akan menyerang orang. "Anjing-anjing siapakah yang terkutuk ini?" Kedua pengawal berkulit hitam itu berteriak. Nalan Wushuang mengambil inisiatif untuk menggendong Tang Tang agar Qin Haodong dapat mencatat kode-kode batu giok. Pada saat ini, si kecil menangis dalam pelukannya, "Papa, mereka ingin menangkap anjing-anjing itu, jadi anjing-anjing itu menggigit mereka." Qin Haodong tahu apa yang sedang terjadi. Mereka ingin mencurinya karena mereka tahu nilai Damao dan Ermao. Dia melangkah maju dan berkata kepada 2 pengawalnya, "Katakan, mengapa kalian mencoba menangkap anjing-anjingku? Saya yang memesannya." Suara agresif terdengar dari luar kerumunan, lalu seorang wanita dengan ekspresi sombong masuk. Jika Nalan Wushuang cantik dan tanpa celah seperti peri, maka wanita ini adalah lawannya. Dia tidak bisa lebih jelek lagi. Tingginya 1,5 meter dan beratnya sekitar 160 atau 170 kg, ditambah lagi wajahnya penuh bintik-bintik. Singkatnya, jika ada skor di bawah 0 saat menilai wajah orang, itu akan menjadi yang paling cocok untuknya. Wanita itu sangat sombong meskipun dia sangat jelek. Dia datang ke Qin Haodong dengan sombong dan berkata, "Saya menyukai kedua anjing ini."
Katakan, berapa yang kamu inginkan? Qin Haodong tidak ingin menatapnya lagi, dan dia tidak mau repot-repot berbicara dengan wanita jelek seperti itu jadi dia menjawab dengan dingin, tidak untuk dijual. Wajah wanita jelek itu berubah dingin. Dia berteriak, wah, aku, Zhou Cui-Cui sudah memberimu muka dengan menawarkan uang, apa kau tidak tahu bagaimana menghargai bantuan? Zhou Cui-Cui, wanita ini adalah Zhou Cui-Cui. Siapa Zhou Cui-Cui, apakah dia terkenal? Kamu mungkin tidak mengenal Zhou Cui-Cui, tapi kamu pasti pernah mendengar tentang saudaranya Zhou Tianhu, bos geng Giok Burma. Ya Tuhan, pemuda itu dalam masalah, tidak ada seorang pun yang mampu menyinggung saudara perempuan Zhou Tianhu. Mendengar omongan orang-orang di sekitarnya, Zhou Cui-Cui merasa bangga. Ia terbiasa mengandalkan kekuatan geng Giok. Ia berteriak, 2 anjing, 1000 yuan, aku akan memeliharanya. Qin Haodong juga mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya dengan jelas. Tidak heran wanita itu begitu sombong. Dia adalah saudara perempuan dari bos geng Giok, tetapi dia tetap tidak berharga di matanya. Dia melirik Zhou Cui-Cui dan berkata sambil tersenyum nakal, bukan salahmu kalau kamu jelek, tapi tidak baik kalau kamu keluar dan menakut-nakuti orang, bagaimana kalau anjingku takut dan menggigitmu. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Damao dan Ermao berpura-pura sangat ketakutan oleh Zhou Cui-Cui dan menerkam ke arahnya. Kedua pengawal berkulit hitam itu mencoba menghentikan mereka, namun Damao dan Ermao begitu lincah sehingga mereka berbalik dan menggigit Zhou Cui-Cui. Kedua anjing mastif salju itu memiliki kecerdasan manusia sehingga mereka biasanya tidak akan menyakiti orang. Sebaliknya, mereka merobek celana Zhou Cui-Cui hingga berkeping-keping, sehingga ia hanya memiliki sepasang celana dalam. Bajingan, tunggu dulu. Kau akan membayarnya. Zhou Cui berteriak dan melarikan diri, dan kedua pengawalnya segera mengikutinya. Bab 67 Perjudian Batu. Mengusir, lalat Qin Haodong mulai menyerbu batu giok berkualitas tinggi di area D. Harga batu mentah di area D adalah yang terendah. Namun, dibandingkan dengan 3 wilayah lainnya, jumlah batu juga merupakan yang terbesar. Dan karena harganya yang rendah, risiko berjudi menjadi sangat tinggi. Batu-batu yang dipilih hampir memenuhi mobilnya ketika Qin Haodong baru saja melewati setengah dari area tersebut. Ia membayar sesuai dengan nomor pesanan dan mengambil batu-batu itu. Saat ia ingin melanjutkan pemilihan, terdengar suara gaduh dan sekelompok besar pengawal bergegas mengepung mereka. Itu adalah Feng Tianda, tuan muda dari grup Feng, yang diikuti oleh Zhou Cui-Cui, yang baru saja berganti pakaian. Sayang, siapa yang menindasmu, aku akan menghajarnya sampai ibunya tidak mengenalinya lagi. Feng Tianda berkata dengan arogan. Qin Haodong baru menyadarinya. Tidak heran jika kelompok Feng telah menjalin kerjasama dengan geng Giok. Feng Tianda menikahi wanita yang sangat jelek dan menjadi saudara ipar dari ketua geng Giok. Saat melihat Feng Tianda dan Zhou Cui-Cui yang tampan dan tidak bisa lebih jelek lagi, dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Tampaknya sebagai anggota keluarga besar, mereka tidak dapat memutuskan pernikahan mereka. Semuanya berdasarkan pada kepentingan. Zhou Cui-Cui menunjuk ke arah Qin Haodong dan berteriak, Tianda, si kecil berwajah putih ini menindasku, kamu harus mengambil kedua anjingnya untukku. Qin Haodong sedikit mengernyit. Tampaknya wanita itu begitu manja sehingga dia ingin meraih Damao dan Ermao di depan matanya. Jangan khawatir, hanya 2 ekor anjing. Aku yakin aku akan membawa mereka untukmu. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan di selatan sungai Yangtze. Kemudian Feng Tianda melihat Qin Haodong sekilas, dia langsung menggertakkan giginya dan berkata, wah, itu kamu. Terakhir kali dia dipermalukan di gerbang grup Lin, dia tidak hanya dipukuli habis-habisan oleh Qin Haodong, tetapi juga ditahan oleh Nalan Wuxia selama sehari. Dia menyetujui pernikahan yang diusulkan oleh ketua geng Giok pada detik pertama setelah dia dibebaskan. Dengan hubungan dengan Zhou Cui-Cui, dia dapat menggunakan kekuatan geng Giok untuk menekan grup Lin. Zhou Tianhu akhirnya menemukan seorang pria untuk saudara perempuannya yang jelek, jadi dia dengan senang hati memberikan keluarga Feng sejumlah besar batu permata mentah antik, yang memungkinkan Feng Tianda untuk mengadakan pameran tepat di seberang Lin Group. Qin Haodong tersenyum dan berkata, ini aku, Feng Dasao, takdir telah mempertemukan kita lagi. Wah, kau sendiri yang datang ke pintuku. Feng Tianda melambaikan tangannya yang besar dan berteriak kepada pengawal di belakangnya, pergi, patahkan anggota tubuh pria itu dan lempar wanita itu keluar, tinggalkan kedua anjing itu. Meskipun dia tahu bahwa Qin Haodong sangat ahli dalam seni bela diri, ini adalah wilayahnya. Dengan begitu banyak pengawal, dia pasti bisa mengendalikan situasi. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara dingin berkata, Feng Tianda, siapa yang kamu bilang ingin kamu usir? Nalan Wushuang menggendong anak kecil itu di tangannya. Feng Tianda tidak pernah melihat wajahnya dengan jelas. Baru saat itulah dia menyadari bahwa ini adalah putri tertua dari keluarga Nalan. Nona Nalan,
saya tidak tahu Anda ada di sini. Feng Tianda dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghentikan para pengawal yang hendak menyerbu. Dia tidak akan pernah memiliki keberanian untuk memukul Nalan Wushuang. Meskipun grup Feng kuat, namun tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Nalan, jika tidak, dia tidak akan bisa ditundukkan oleh Nalan Wuxia. Namun, dia tidak mengerti mengapa kedua putri keluarga Nalan memiliki hubungan yang baik dengan pria berwajah pucat ini. Tidak lama kemudian, Nalan Wuxia menyukai Qin Haodong. Sekarang Nalan Wushuang berdiri bersamanya, menggendong seorang anak di lengannya. Apa yang terjadi? Melihatnya berhenti dan menatap wanita cantik di depannya, Zhou Cuicui langsung merasa sangat tidak puas. Dia berteriak, Tianda, mengapa kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Cepat ambilkan dua anjing itu untukku. Feng Tianda merasa getir di hatinya. Dia membawa Zhou Cuicui beberapa langkah ke samping dan berbisik, sayang, ini adalah putri keluarga Nalan di wilayah selatan Sungai Yangtze, kita tidak boleh menyinggung mereka. Namun, Zhou Cuicui sama sekali tidak mempercayainya. Dia berteriak dengan marah, aku tidak peduli apapun keluarga Nalan, aku tetap menginginkan kedua anjing itu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang tidak dapat dilakukan keluarga Fang Mu di wilayah selatan Sungai Yangtze? Komandan, bukankah mereka hanya 2 ekor anjing? Tunggu saja, aku akan menangkap mereka untukmu. Feng Tianda sangat tertekan, dia berusaha menyenangkan Zhou Cuicui demi keluarga Feng, tetapi di sisi lain ada putri keluarga Nalan yang tidak dapat dia provokasi. Dia harus mencari cara lain untuk membuat kedua anjing ini berada dalam dilema seperti itu. Dia kembali ke Qin Haodong dan berkata dengan muram, Nak, jual saja kedua anjingmu itu kepadaku, dan semua yang telah kau lakukan sebelumnya akan dianggap sebagai kesalahan. Tidak untuk dijual. Qin Haodong memberikan jawaban tegas. Kamu. Feng Tianda hampir meledak, tetapi dia bertahan karena Nalan Wushuang ada di depannya. Tiba-tiba dia mendapat sebuah ide. Dia berkata, wah, kamu kesini mau beli batu. Qin Haodong mengangguk, dia ingin tahu apa yang direncanakan Feng Tianda. Jadi, kamu juga melakukan penelitian tentang batu permata mentah. Tidak, aku hanya tahu sedikit tentang mereka. Feng Tianda berkata, beranikah kau bertaruh? Oh, taruhan apa? Qin Haodong menatapnya dengan penuh minat. Kita masing-masing memilih satu batu, dan siapapun yang mendapatkan batu permata dengan kualitas lebih baik dengan harga lebih tinggi menang. Jika aku menang, berikan aku 2 anjingmu, dan jika aku kalah, aku akan memberimu 10 juta yuan. Kemudian Feng Tianda menatap Qin Haodong dengan gugup. Sebagai tuan muda dari kelompok Feng, dia telah berurusan dengan batu permata mentah sejak kecil. Dia pikir dia lebih cerdas daripada yang lain. Yang paling ia takutkan sekarang adalah Qin Haodong akan menolak. Jika ia tidak bisa mendapatkan kedua anjing itu, Zhou Cuicui pasti tidak senang. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Qin Haodong menjawab, tapi taruhan yang kau tawarkan terlalu kecil, baru saja ada yang menawar 30 juta yuan untuk anjingku. 30 juta tidak apa-apa, asal kamu berani bertaruh. Feng Tianda tidak ragu untuk menaikkan taruhannya. Dia memiliki keyakinan 100% bahwa dia bisa menang. Qin Haodong berkata, tetapi karena kedua anjingku ada di sini, kamu harus menarik bagianmu dari taruhan. Dan karena kita bertaruh, kita memerlukan wasit dan notaris jika kamu mendapatkan batu yang jelek tetapi tetap bersikeras bahwa batu itu lebih bagus daripada milikku. Wah, aku tuan muda keluarga Feng, tidak bisakah aku bertanggung jawab? Saya tidak yakin tentang itu. Qin Haodong tertawa. Orang-orang seperti Feng Tianda sombong dan tidak memiliki moral sama sekali. Saya akan menjadi notaris, saya tidak yakin apakah kalian berdua bisa mempercayai saya. Pembicaranya adalah orang yang menawarkan untuk membayar 30 juta yuan untuk Damao dan Ermao. Dia juga merupakan presiden asosiasi giok Jiangnan dan kepala penilai perhiasan Huaxia, memiliki reputasi baik di industri tersebut, jadi dia sangat cocok menjadi notaris. Presiden Qian, Anda di sini. Feng Tianda berkata dengan wajah menyanjung, tentu saja saya dapat mengandalkan ketua Qian untuk mengesahkannya untuk kita. Qian Duoduo menoleh ke Qin Haodong dan berkata, kakak, bagaimana menurutmu? Qin Haodong juga memiliki kesan yang baik terhadap Qian Duoduo jadi dia berkata, saya juga percaya pada Tuan Qian. Qian Duoduo berkata, baiklah, kalau begitu aku yang akan mengesahkan taruhan ini. Feng Tianda mengeluarkan buku cek dan menulis cek sebesar 30 juta yuan, yang diserahkan kepada Qian Duoduo. Qin Haodong juga membiarkan Damao dan Ermao berbaring diam. Semuanya sudah siap, Feng Tianda berkata, sekarang bisakah kita bertaruh? Tentu saja, tetapi Anda tidak membutuhkan saya untuk menang. Ketika semua orang tidak tahu mengapa, Qin Haodong berkata kepada Qian Duoduo, Tuan Qian, saya akan meminjam seekor anjing untuk memilih batu terlebih dahulu. Itu tidak melanggar aturan. Dia menjawab dan menatap pemuda itu dengan penuh minat.
Dia telah berkecimpung di industri batu giok selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar ada orang yang memilih batu permata mentah dengan anjing. Meskipun hidung anjing secara alami sensitif, mencium perbedaan antar batu sulit dipercaya. Setelah mendapat izin, Qin Haodong menunjuk Damao dan berkata, "Pergi dan pilih batu untukku." "Apa?" Mata Feng Tianda berkobar karena dia begitu marah saat Qin Haodong membandingkannya dengan seekor anjing. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, lagi pula, tidak ada batasan untuk batu judi sehingga penggunaan anjing diperbolehkan. Dia memelototi Qin Haodong sejenak lalu pergi memilih batu. Saat itu, semakin banyak orang berkumpul di tempat kejadian. Orang-orang ini tertarik untuk berjudi sehingga mereka juga ingin melihat bagaimana pemuda itu memilih batu dengan anjing. Sebenarnya, itu adalah tipu daya untuk membiarkan Damao dan Ermao memilih batu. Sehingga orang-orang akan teralihkan dan tetap berada dalam kegelapan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melihat melalui batu-batu mentah. Damao melakukan apa yang diperintahkan Qin Haodong. Dia segera berlari ke sebuah batu dengan berat sekitar 230 kg dan melompat ke atasnya, berbalik dan menyalak. Semua orang terkejut melihat anjing ini begitu pintar. Apakah anjing ini benar-benar dapat memilih batu yang bagus? Qin Haodong berkata kepada Qian Duoduo, "Tuan Qian, karena Damao menyukai batu ini, saya akan memilihnya." Harga batu itu 5.000 yuan, ia membayar staf pasar dan membeli batu itu. Setelah staf menerima uang, mereka langsung meminta seseorang untuk membawakan batu tersebut dengan kereta. Di sana, Feng Tianda dengan hati-hati memilih batu satu persatu. Berdasarkan pengalamannya di sekolah dasar, ia dengan cermat mengamati warna dan pola batu mentah. Setelah 20 menit, dia akhirnya memilih sebuah batu dan meminta staf untuk membawanya. Setelah 2 batu mentah diletakkan, Feng Tianda memanggil 2 pemotong batu dan mulai memotong batu di tempat. "Siapa yang pergi duluan?" tanya Qian. "Aku duluan." Feng Tianda yakin akan kemampuannya dalam memilih batu mentah, dan dia tidak mengira batu yang dipilih begitu saja oleh seekor anjing bisa lebih baik daripada miliknya. Setelah menerima perintah, pemotong batu mulai memotong batu Feng Tianda. Bersamaan dengan gemuruh mesin pemotong, serpihan batu mentah berhamburan dan tak lama kemudian muncul semburat warna hijau. Hijaunya keluar, sangat berwawasan, benar-benar layak menjadi tuan muda kelompok Feng. Kelihatannya seperti biji kacang hijau, sepertinya batu permata mentah ini bisa bernilai lebih dari $1 juta. Feng Dasao benar-benar hebat. Di antara banyak pujian, Feng Tianda mengangkat dagunya dengan puas dan memandang dengan jijik ke batu hitam jelek di bawah kaki Qin Haodong. Menurutnya, dia telah memenangkan taruhan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, pemotongan pun selesai, pemotong batu menuangkan baskom berisi air bening ke atasnya, dan batu giok hijau seukuran apel pun dipersembahkan kepada publik. Qian Duoduo mengulurkan tangan dan mengambil batu giok itu untuk melihatnya. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, sudah mencapai tingkat biji kacang hijau, dan harganya seharusnya mencapai 1,2 juta yuan." Melihat Qian Duoduo telah melakukan penilaian, seorang pengusaha batu giok segera berteriak, "Feng Dasao, jual padaku seharga 1,2 juta yuan." "Tidak untuk dijual. Grup Feng memiliki perusahaan perhiasannya sendiri, jadi Feng Tianda tidak akan menjual batu giok berkualitas baik ini." Melihat pacarnya berhasil mengungkap batu giok yang bagus, Zhou Cuicui merasa bangga. Dia menoleh ke Qin Haodong, wajah putih kecil, "Sekarang giliranmu." Para penonton juga melihat ke arah Qin Haodong. Mereka memperkirakan bahwa peluang pemuda itu untuk menang sangat kecil. Lagi pula, perjudian batu bergantung pada keberuntungan, tidak semua batu bisa menghasilkan giok senilai lebih dari 1 juta yuan. Bab 68 Giok Es Hitam. Perkataan Zhou Cuicui menarik perhatian semua orang pada batu permata mentah Qin Haodong, dan banyak profesional pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Batu permata ini sangat buruk, tidak ada retakan, tidak ada kurap, tidak ada pola ular piton, bagaimana bisa menghasilkan batu giok? Benar sekali, masih terlalu dini bagi pemuda ini untuk menggunakan anjingnya untuk memilih batu permata mentah. Sepertinya Feng Dasao menang, sayangnya, 2 anjing senilai 30 juta itu sekarang sudah menjadi milik orang lain. Mendengar komentar orang-orang di sekitarnya, Feng Tianda menjadi lebih bangga. Dia berkata dengan nada sinis kepada Qin Haodong, "Apakah batu hitammu yang jelek itu perlu dipotong? Menurutku, sebaiknya kamu menyerah saja, agar tidak malu setelah dipotong." Qin Haodong tertawa dan berkata, "Tentu saja aku perlu memotong batuku. Aku akan selalu berpikir anjingku lebih baik darimu." Kemudian dia berkata kepada si tukang batu, "Mari kita mulai, tapi ingat untuk mengasahnya perlahan-lahan, mungkin ada harta karun di dalam batu ini." Tukang batu itu mengangguk. Meskipun dia tidak menyukai batu itu dan merasa tidak perlu menggilingnya, dia hanya bisa melakukannya sesuai dengan kebutuhan. Diiringi suara gemuruh mata gergaji dan percikan puing, warna kehijauan perlahan muncul. Warnanya hijau,
Ya ampun, batu seperti ini juga bisa berwarna hijau. Tapi tidak mungkin dibandingkan dengan benih kacang hijau milik Feng Dasao. Tidak, ini terlihat seperti batu giok es, warna hijaunya sangat indah. Es, itu benar-benar biji es, anak muda ini, tidak, anjing itu benar-benar beruntung. Semua penonton membuka mulut mereka. Mereka mendorong untuk masuk dan menatap batu itu. Wajah Feng Tianda berubah. Dia baru saja membuka sepotong batu giok kacang hijau di sisinya. Namun, sisi lainnya membuka biji es saat dia tenggelam dalam kebahagiaan. Zhou Cui berkata dengan masam, "Jangan takut, Tianda, aku pernah melihat batu giok seperti ini sebelumnya. Mungkin tidak ada apa-apa di bawahnya kecuali sedikit warna hijau di permukaannya, jadi, nilainya tidak akan sama dengan milikmu." Feng Tianda mengangguk dan merasa sedikit lebih aman. Dia juga merasa bahwa Qin Haodong seharusnya tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia semakin terkejut. Setelah semua lapisan batu disingkirkan, muncullah sepotong batu giok es, seukuran bola voli, dengan kualitas yang lebih baik dan ukuran yang lebih besar dari miliknya. Qian Duoduo juga terkejut. Meskipun dia telah berkecimpung di industri batu giok selama bertahun-tahun, tidak umum untuk munculnya batu giok es berkualitas baik seperti itu. Selain itu, batu giok itu sangat besar. Dia mengambil batu giok itu di tangannya, mengamatinya perlahan untuk waktu yang lama, dan berteriak kegirangan di wajahnya, "Langka, sangat langka, sudah lama aku tidak melihat batu giok dengan kualitas sebaik itu." Dia menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, "Anak muda, jika kamu bersedia, aku ingin membeli batu giok ini seharga 10 juta yuan." "Baiklah, aku akan menjualnya," kata Qin Haodong. Dia sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini, dan dia masih membutuhkan banyak uang untuk membeli obat-obatan di masa depan, jadi dia memilih untuk menjual batu giok itu secara langsung. Setelah kedua pria itu membuat kesepakatan, wajah orang-orang di sekitar mereka berubah. Pria muda itu sangat beruntung karena dia berhasil menjual batu berharga 10 juta yuan yang baru saja dibelinya seharga 5.000 yuan dalam sekejap mata. Dan hebatnya lagi, dia juga mendapat cek 30 juta yuan karena dia menang dalam pertaruhan melawan Feng Tianda. Benar saja, Qian Duoduo secara resmi mengumumkan bahwa Qin Haodong telah memenangkan pertaruhan tersebut. Setelah mengeluarkan cek senilai 10 juta yuan, ia memberikannya kepada Qin Haodong bersama dengan cek senilai 30 juta yuan milik Feng Tianda. "Papa, hebat sekali," seru si kecil dengan gembira. Meskipun ia tidak tahu apa ceknya, ia tahu bahwa papa telah menang dan anjing-anjingnya tidak akan diberikan kepada orang lain. Berbalik, dia menunjuk ke arah Feng Tianda dan berkata kepada Nalan Wushuang, "Ibu kedua, pria itu benar-benar bodoh, benar-benar bodoh." Feng Tianda membelalakan matanya dengan marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa berdebat dengan anak sekecil itu. Dalam sekejap, mereka kehilangan 30 juta yuan. Meskipun keluarga Feng memiliki kekayaan yang besar, itu sudah cukup untuk membuatnya menderita untuk sementara waktu. Notaris itu adalah Presiden Asosiasi Giok, Qian Duoduo, yang di sampingnya berdiri putri keluarga Nalan. Dia ingin menolak tetapi tidak punya keberanian. "Kau kalah dengan mudah, sungguh sampah." Melihat Feng Tianda kalah dalam pertaruhan, Zhou Cui langsung bertengkar dengannya. "Aku tidak peduli, kau harus mendapatkan kedua anjing itu untukku, atau aku akan meminta saudaraku menghentikan pasokan batu permata mentah ke keluargamu Feng." Feng Tianda benar-benar ingin menamparkan wanita tidak masuk akal ini, tetapi ketika memikirkan ketua geng Giok Zhou Tianhu yang menakutkan, dia hanya bisa menahan dorongan hatinya. Taruhannya telah kalah, tetapi Zhou Cui terus mendesaknya. Feng Tianda kembali mengusulkan dengan putus asa, "Aku kalah di ronde ini, apakah kamu berani bertaruh lagi?" "Tentu saja, papaku adalah yang terbaik." Si kecil kini menjadi penggemar setia Qin Haodong. Di dalam hatinya, papanya maha kuasa. Tentu saja, dia tidak akan takut pada si tolol besar di depannya. Qin Haodong tentu saja tidak akan menolak taruhan yang pasti akan dimenangkannya. Dia mencium pipi anak itu dan berkata dengan gembira, "Putriku berkata bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan jika aku bertaruh denganmu." Feng Tianda berkata, "Kalau begitu, mari kita bertaruh lagi, taruhannya tetap sama. Aku juga akan bertaruh 30 juta lagi untuk melawan kedua anjingmu, tetapi kali ini aku akan meminta seseorang untuk memilih batu mentah itu untukku." "Tidak masalah." Qin Haodong setuju. Tidak peduli siapa yang dia undang, mustahil untuk mengalahkannya. Feng Tianda memanggil pengawal dan memerintahkan, "Pergi dan panggil Tuan Sun." Pengawal itu menjawab dengan tegas dan berlari. Dia menulis cek lagi senilai 30 juta yuan dan menyerahkannya kepada Qian Duoduo. Tak lama kemudian, pengawal itu datang bersama seorang pria parubaya berusia 50-an, yang mengenakan gaun panjang dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia adalah Sun Dingguo, ahli batu giok dari grup Feng. Pengalaman Sun Dingguo tidak biasa.
Ia memiliki prestasi luar biasa dalam apresiasi batu giok. Ia terkenal di industri batu giok dan batu permata. Ia dipekerjakan oleh Feng Group dengan banyak uang dan ia benar-benar telah membantu keluarga Feng menghasilkan banyak uang dalam beberapa tahun terakhir. Tuan muda, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya Sun Dingguo. Setelah memberikan penjelasan singkat tentang situasi perjudian, Feng Tianda berkata kepadanya, kamu dapat bertaruh atas namaku. Yakinlah, selama aku di sini, kita pasti menang. Sun Dingguo cukup percaya diri. Ia juga tidak menganggap serius pemuda di depannya. Industri perjudian batu mungkin bergantung pada keberuntungan sekali atau dua kali, tetapi pada akhirnya, semuanya bergantung pada visi, dan ia adalah pria dengan visi yang hebat. Perjudian dimulai lagi. Sun Dingguo pergi memilih batu dengan penuh percaya diri. Semua penonton melihat ke arah Qin Haodong. Jelas, keluarga Feng telah menggunakan kartu truf pamungkas mereka dengan menugaskan Sun Dingguo. Mereka berpikir saat ini pemuda itu pasti serius. Namun, Qin Haodong melambaikan tangan dan memanggil Ermao, sambil berkata, sekarang giliranmu, jangan mengecewakanku. Ermao tampaknya memahaminya, dia bergegas menuju batu setelah menggonggong 2 kali. Ermao, ayo. Si kecil mengepalkan tangannya dan berteriak, yang membuat orang banyak tertawa. Ermao tampaknya merasakan dorongan dari tuan kecilnya. Dia dengan cepat mengambil batu besar dan melompat ke atas, menggonggong ke arah Qin Haodong 2 kali. Itu saja. Batu ini sedikit lebih mahal dari yang sebelumnya. Harganya 8.000 yuan. Qin Haodong membayarnya dan meminta seorang anggota staf untuk membawanya. Sun Dingguo di sana jauh lebih cepat daripada Feng Tianda, dan dalam waktu kurang dari 10 menit dia mengambil sebuah batu dan membawanya. Siapa yang pergi duluan? Qian Duo bertanya. Kita duluan, aku tidak yakin kita tidak bisa menang melawan orang bodoh ini. Feng Tianda berteriak dengan marah. Dia pikir Qin Haodong tidak akan beruntung lagi, dan Sun Dingguo adalah seorang ahli yang disewa dengan banyak uang, dia tidak bisa kalah dalam pertaruhan ini. 2 pemotong batu mengangkat batu besar itu ke mesin pemotong dan mulai memotongnya dengan terampil. Tak lama kemudian, lampu hijau menyala, dan sebuah batu giok persegi panjang muncul di hadapan semua orang. Meskipun batu giok ini tidak terlalu besar, kira-kira seukuran batu bata merah, kualitasnya masih sangat bagus. Betapa indahnya giok itu, seharusnya sudah mencapai tingkat benih beras ketan. Tuan Sun benar-benar hebat, kudengar gaji bulanannya telah mencapai 1 juta yuan, sepertinya dia pantas mendapatkannya. Pemuda itu pasti sudah tamat sekarang, meskipun dia baru saja mendapat benih es, keberuntungan tidak selalu berpihak pada satu orang, tidak diragukan lagi dia akan kalah kali ini. Sun Dingguo sangat terkenal di bidang apresiasi batu giok. Setelah kemunculannya, semua orang mengira hasil Qin Haodong sudah ditentukan. Pertama, Qin Haodong masih terlalu muda. Kedua, memilih batu giok dengan seekor anjing adalah hal yang tidak masuk akal. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Tak lama kemudian, tibalah saatnya untuk memotong batu Qin Haodong. Karena pengalaman sebelumnya, si pemotong batu tetap mengasahnya dengan serius meskipun ia tidak optimis dengan batunya. Seiring berjalannya waktu, serpihan batu beterbangan, pemotong batu telah menggiling banyak batu, tetapi masih belum ada yang berwarna hijau. Sebaliknya, warna serpihan batu semakin lama semakin gelap. Tepat sekali, semuanya sudah berakhir. Lihat, tidak ada warna hijau sama sekali, jadi kukatakan bahwa keberuntungan tidak selalu berada di pihak satu orang. Judi batu pada dasarnya adalah soal kekuatan yang sebenarnya, pemuda ini sangat tidak bisa diandalkan sampai-sampai dia memilih batu dengan seekor anjing, tidak dapat dihindari bahwa dia kalah. Qin Haodong juga sedikit terkejut. Dia tidak pandai mengolah batu giok. Dia memilih batu mentah sepenuhnya berdasarkan ki spiritual. Namun, jelas batu ini memancarkan ki spiritual yang kaya, mengapa dia belum melihat batu giok itu? Apakah ada kesalahan dalam metodenya? Saat itu, Qian Duo tiba-tiba berteriak, berhenti. Kedua pemotong batu itu tidak tahu mengapa, tetapi mereka berhenti atas perintahnya. Qian Duo, dengan wajah serius, pergi ke batu mentah itu, berjongkok dan memeriksanya dengan cermat. Para penonton sangat bingung tentang apa yang akan dilakukan Presiden Asosiasi Giok. Tak lama kemudian Qian Duo menjadi bersemangat. Ia menyentuh batu itu dengan tangan gemetar dan bergumam, es hitam, ini benar-benar es hitam. Apa maksudnya, apa yang dikatakan Presiden Qian, apa itu es hitam? Saya pernah mendengar bahwa es hitam adalah sejenis batu giok hitam, tetapi saya sudah lama berkecimpung di industri batu giok, jadi saya hanya pernah mendengarnya dan belum pernah melihatnya. Bukankah temanmu ini seberuntung itu sehingga dia memilih batu giok yang langka? Setelah mendengar perkataan Qian Duo, Sun Dingguo juga berjongkok dan melihat batu itu dengan saksama. Dia berkata, itu benar-benar terlihat seperti batu giok es hitam. Bab 69 Dua Anjing. Kemudian, Qian Duo mengganti 2 pemotong batu untuk memotong batu.
Dia sangat berhati-hati, seolah-olah dia takut melukai batu giok. Setengah jam kemudian, sebuah batu giok hitam seukuran bola basket disuguhkan kepada semua orang. Qian Duoduo mengambil baskom berisi air bening dan menuangkannya ke batu tersebut. Tiba-tiba, batu giok hitam itu menjadi bening. Di bawah cahaya lampu, urat-urat pada batu giok hitam itu tampak jelas, ada yang menyerupai gunung, ada yang sungainya mengalir, ada pula yang berupa lukisan tinta alami, sehingga menghadirkan gambaran yang unik. Qian Duoduo melemparkan baskom ke tanah dan berseru, "Ya Tuhan, ini adalah benih lukisan tinta es hitam kualitas terbaik." Kerumunan orang juga terkesima. Giok es hitam sangat langka. Banyak orang hanya mendengar namanya, tetapi tidak pernah melihatnya. Hari ini, sungguh menakjubkan melihat potongan besar benih lukisan tinta es hitam. Sun Dingguo awalnya gembira, lalu ia menjadi tertekan saat memikirkan pertaruhannya. Dibandingkan dengan benih lukisan tinta es hitam yang luar biasa ini, gioknya tidak ada apa-apanya. Saat semua orang tercengang, seseorang tiba-tiba berkata, "Tianda, benda hitam jelek apa ini, pasti tidak ada harganya, bawakan aku 2 anjing itu." Zhou Cui-Cui lah yang berbicara. Bahkan Feng Tianda pun malu dengan ketidaktahuannya. Ia ingin segera menjauh dari wanita konyol ini. Qian Duoduo menarik napas dalam-dalam dan menahan kegembiraannya. Dia berdiri dan menatap Zhou Cui-Cui, memikirkan betapa bodohnya wanita jelek itu. Sebagai adik perempuan dari geng giok, dia bahkan tidak tahu tentang batu giok es hitam. Sebenarnya, hal itu tidak mengejutkan. Zhou Cui-Cui adalah satu-satunya keluarga Zhou Tianhu, ketua geng giok, karena orang tua mereka telah lama meninggal. Setelah memperoleh kekuasaan, ia tidak membiarkan Zhou Cui-Cui ikut serta dalam urusan geng tersebut. Ia minum, makan, dan bermain setiap hari, jadi ia tidak tahu banyak tentang giok. Salah satu orang di kerumunan bertanya, "Presiden Qian, beritahu kami apa itu batu giok es hitam dan apa itu benih lukisan tinta es hitam." "Baiklah, aku akan menceritakannya kepadamu." Qian Duoduo berdeham dan berkata, "Es hitam adalah sejenis batu giok es, beberapa orang menyebutnya batu giok hitam, orang-orang kuno pernah menyebutnya ayam hitam. Hitam awalnya berarti warna giok yang kotor, jadi nilainya relatif rendah selama bertahun-tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, situasinya telah berubah secara mendasar, harga giok es hitam telah meningkat tajam, dan belum mencapai puncaknya. Alasan pertama adalah batu giok es hitam sangat langka, jumlahnya sangat sedikit, ketika sesuatu langka, benda itu berharga. Kedua, karena orang-orang menemukan bahwa batu giok hitam dapat menghasilkan kesan unik dari lukisan Tiongkok karena keanekaragamannya, dan spesies yang berbeda memiliki efek yang berbeda. Pria di kerumunan itu bertanya lagi, "Ketua Qian, jadi bagaimana cara menilai kualitas dan nilai batu giok es hitam?" Batu giok es hitam dibagi menjadi 5 tingkatan berdasarkan kemurnian, keseragaman, dan warnanya. Berdasarkan penampakannya, batu giok es hitam ini berwarna hitam pekat dan murni, tersebar merata. Batu ini termasuk tingkatan terbaik. Selain itu, nilai batu giok es hitam bergantung pada apakah batu itu memiliki pola. Jenis yang memiliki pola disebut biji lukisan tinta es hitam. Jika polanya jelas, sehingga orang dapat melihat sekilas efek lukisan tinta, maka batu itu memiliki mutu terbaik. Berbicara tentang ini, Qian Duoduo menunjuk ke batu giok es hitam di depannya dan berkata, "Lihat, batu giok es hitam ini memiliki warna yang murni dan merata. Yang terpenting adalah polanya sangat jelas, seperti lukisan pemandangan tinta yang megah. Jadi saya tegaskan bahwa ini adalah lukisan tinta es hitam terbaik." Tiba-tiba terjadi keributan di antara kerumunan, mereka semua kagum dengan keberuntungan Qin Haodong. Anjing putih kecil itu benar-benar telah memilih batu giok yang sangat bagus untuknya. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ketua Qian, berapa harga benih lukisan tinta es hitam ini?" Qian Duoduo berkata dengan emosi, "Nilai batu giok es hitam meningkat dari hari ke hari, yang tidak mudah untuk dievaluasi. Pada pelelangan tahun lalu di Hong Kong, seseorang membeli sepotong batu giok es hitam seharga 20 juta yuan, dan yang itu benar-benar lebih rendah dari yang sebelumnya dalam hal kualitas. Jika Little Qin bersedia, aku ingin menawarkan 30 juta yuan untuk batu giok ini." 30 juta, ya Tuhan, 30 juta, besok aku akan membawa anjingku untuk melihat apakah aku bisa menemukan batu giok 3 juta. Sangat menyebalkan bahwa seekor anjing telah memilih batu yang sangat bagus. Saya telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, sekarang bahkan seekor anjing lebih baik dari saya. Feng Dasao tidak sebaik anjing, dan bahkan para ahli yang dia undang pun tidak sebaik anjing, apalagi kamu. Mendengar komentar-komentar di sekeliling mereka, Feng Tianda dan Sun Dingguo merasa sangat malu. Wajar saja jika kalah dalam permainan judi, tetapi sungguh konyol jika kalah dari seekor anjing. Mereka terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Qian Duoduo menatap Qin Haodong dan berkata, "Saudaraku,
aku ingin membayar 30 juta yuan untuk giok lukisan tinta es hitammu. Sejujurnya, harganya tidak terlalu tinggi, tapi aku hanya bisa membayar sejumlah uang. Meskipun dia adalah presiden Asosiasi Batu Giok dan telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, tetapi sebagian besar uangnya telah digunakan untuk membeli batu-batu mulia, yang disimpannya di rumahnya. Dia hanya memiliki sekitar 40 juta yuan dalam bentuk uang tunai, dengan 10 juta yuan yang telah dihabiskannya saat itu, hanya tersisa 30 juta yuan. Qin Haodong memiliki kesan yang baik terhadap Qian Duoduo. Melihatnya berbicara dengan tulus, dia berkata, karena kamu menyukainya, ambil saja. Bagus, terima kasih, Saudara Qin, kata Qian Duoduo dengan gembira, sambil memberikan cek sebesar 30 juta yuan kepada Qin Haodong. Harga benih lukisan tinta es hitam ini sekarang sekitar 30 juta yuan, tetapi masih ada banyak ruang untuk apresiasi. Dia akan mendapat untung besar darinya. Setelah membayar uang tersebut, dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki tanggung jawab sebagai wasit, jadi dia buru-buru menyatakan, hasil dari ronde pertaruhan ini telah keluar, dan Qin Haodong menang. Orang-orang dapat mengetahui hasilnya meskipun dia tidak mengumumkannya. Meskipun batu giok Sun Dingguo dapat bernilai jutaan, itu masih tidak sebanding dengan benih lukisan tinta es hitam yang bernilai 30 juta yuan. Setelah pengumuman, Qian Duoduo menyerahkan cek 30 juta Feng Tianda kepada Qin Haodong tanpa ragu-ragu. Banyak orang yang tersipu-sipu. Dua batu yang dipilih anjing itu terjual seharga 40 juta yuan dalam sekejap mata, dan dia memenangkan 60 juta yuan lagi dalam taruhannya. Pemuda itu menghasilkan uang terlalu cepat, tidak heran orang-orang iri. Zhou Cui tidak peduli dengan 60 juta yang hilang dari Feng Tianda. Bagaimanapun, itu bukan uangnya, tetapi dia peduli dengan kedua anjing itu. Sampah, kalian berdua sampah, kalian hanya membuatku malu, kalian bahkan tidak bisa memberiku seekor anjing. Zhou Cui tidak pernah ditantang di geng giok. Jadi dia tidak ragu untuk menghina Feng Tianda dan Sun Dingguo. Feng Tianda dan Sun Dingguo menjadi pucat. Mereka terbiasa dipuji. Kali ini, mereka dimarahi oleh seorang wanita jelek. Mereka marah tetapi tidak berani meledak. Tepat saat itu, seseorang di luar kerumunan berkata, Nyonya muda, siapa yang membuatmu marah lagi? Kemudian kerumunan itu bubar, dan lebih dari selusin orang datang dari luar. Yang memimpin adalah seorang pria berusia 60 tahun dengan rambut beruban tetapi penuh semangat. Di belakang lelaki tua itu berdiri seorang lelaki besar yang mengenakan penutup mata. Matanya yang lain begitu tajam sehingga orang bisa merasakan bahwa dia adalah sosok yang garang pada pandangan pertama. Paman Gu, ini dia. Zhou Cui menghambur ke pelukan lelaki tua itu seolah-olah dia telah menderita kesedihan yang amat dalam. Orang tua itu adalah Gu Tianfeng, salah satu dari 4 penilai batu giok dari Gang Giok, sementara pria bermata satu itu adalah Meng Gang, seorang pengawal kuat di bawah Zhou Tianhu. Gu Tianfeng secara praktis menyaksikan pertumbuhan Zhou Tianhu dan Zhou Cui sejak kecil. Dia tidak memiliki anak, jadi dia sangat menyayangi Zhou Cui. Dia menoleh ke Feng Tianda dan bertanya, Tuan muda, bagaimana Cui bisa menderita penderitaan seperti itu? Gu Tianfeng adalah tokoh dominan dalam industri penilaian batu giok Burma, jadi dia menikmati prestis setinggi di geng giok. Feng Tianda sama sekali tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru berkata, Paman Gu, keadaan memang seperti ini. Dia menceritakan kisahnya secara singkat dari awal hingga akhir. Akhirnya dia berkata, Paman Gu, saya tidak kompeten, kalah dalam 2 taruhan berturut-turut, saya telah mengecewakan Cui. Gu Tianfeng melirik Qin Haodong dan berkata kepada Feng Tianda, aku tidak membencimu. Tapi sungguh tidak berguna bagimu, kalah dari pemuda sepertimu. Sun Dingguo merasa canggung di bawah teguran itu, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dia memiliki beberapa prestasi dalam apresiasi batu giok, dia sama sekali tidak setingkat dengan Gu Tianfeng. Dia dikenal sebagai seorang ahli, tetapi Gu Tianfeng adalah seorang master. Zhou Cui menangis dan berkata, ya, mereka terlalu tidak berguna, Paman Gu harus membalaskan dendamku. Jangan khawatir, aku akan membuat pengecualian dan membantumu. Gu Tianfeng menduduki posisi yang sangat tinggi di Myanmar, dan menduduki peringkat 10 besar master dalam apresiasi batu permata mentah. Orang-orang biasa menghabiskan setidaknya 1 juta yuan untuk mengundangnya mengidentifikasi batu permata setiap kali, dan ini tergantung pada suasana hatinya. Seringkali dia mengabaikan undangan meskipun harganya tinggi. Dia menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, anak muda yang hebat, beranikah kau berjudi dengan orang tua sepertiku? Baiklah, Tang ingin menontonnya. Anak itu langsung setuju. Papa baru saja memenangkan kedua permainan itu, yang membuatnya senang. Qin Haodong tidak menolak pertaruhan lainnya, di matanya, siapapun gurunya tidak berarti apa-apa. Baiklah, karena kamu tertarik, aku akan bertaruh lagi denganmu, silakan pasang taruhanmu. Zhou Cui berteriak kepada Feng Tianda,
cepat ambil uangnya, apakah kamu akan membiarkan Paman Gu yang membayarnya? Baiklah. Feng Tianda berjanji, menggertakkan giginya dan mengeluarkan cek lainnya, yang diisinya dan dikirim ke tangan Qian Duoduo. Mirip dengan Lin Momo, uang pribadinya sekitar 100 juta yuan. Cek ini adalah satu-satunya miliknya sekarang. Jika dia kalah, dia tidak akan punya uang. Kesan Qian Duoduo terhadap Qin Haodong juga sangat baik. Dia berbisik di telinganya, Tuan Qin, kali ini Anda pasti serius, orang tua ini adalah penilai batu permata mentah yang terkenal di Myanmar, saya mendengar bahwa harga batu yang dipilihnya akan naik lebih dari 10 kali lipat. Qin Haodong mengangguk dan berkata, begitu, terima kasih sudah mengingatkanku. Yang lain juga berpikir bahwa di hadapan seorang master super seperti Gu Tianfeng, pemuda itu seharusnya tidak lagi memilih batu permata mentah dengan seekor anjing. Tanpa diduga, orang-orang mendengar Qin Haodong bergumam, karena dia seorang master, tentu saja aku harus serius. Aku akan mengirim 2 anjing. Kemudian dia melambaikan tangan kepada Damao dan Ermao, kalian berdua pilih saja bersama-sama. Kalau kalian mengacau, kalian tidak bisa makan malam hari ini. Para penonton ternganga lebar. Apa? Dihadapkan dengan seorang tuan, dia menunjukkan keseriusannya dengan mengirim 2 ekor anjing. Bab 70 Raja Hijau. Qin Haodong mengirim Damao dan Ermao sebelum Gu Tianfeng bergerak. Tampaknya tidak masuk akal, tetapi Qin Haodong punya alasannya sendiri. Dia tahu betul bahwa karena Gu Tianfeng dikenal sebagai ahli apresiasi batu giok, dia pasti memiliki keterampilan yang unik. Dia telah menyapu sebagian besar batu mentah di area D di antara yang tersisa, ada satu yang memiliki semangat terkuat. Dia tidak memilih yang itu demi tidak menarik perhatian. Dia ingin membelinya saat pertaruhannya selesai. Namun, sekarang Gu Tianfeng telah datang. Jika dia tidak mengambil langkah maju, akan merepotkan jika batu itu dipilih oleh lelaki tua itu. Pada saat itu, dia pasti akan kalah. Karena itulah dia mengarahkan Damao dan Ermao untuk bergegas menuju batu itu. Batu itu sangat besar, setinggi manusia. Secara umum, jika tidak ada tinktur, retakan, dan ular piton, kemungkinan menghasilkan batu giok sangat rendah. Dan batu ini tidak memiliki apapun. Kelihatannya tidak jauh berbeda dari granit biasa, jadi ditempatkan di area D. Damao dan Ermao mendekati batu itu bersama-sama, tetapi tidak mungkin untuk melompat. Akhirnya, kedua makhluk kecil itu melakukan gerakan konyol, mengangkat kaki kanan mereka dan buang air kecil di bawah batu, melambangkan bahwa mereka telah mengklaim batu itu. Qin Haodong berkata, baiklah, karena kedua anjing kecilku menyukai batu ini, aku akan mengambilnya. Meskipun batu ini hampir merupakan batu terbesar di seluruh ladang, harganya hanya 2.000 yuan. Qin Haodong membayarnya. 8 pekerja keluar sekaligus untuk membawa batu besar itu. Gu Tianfeng mengabaikan semua ini, melangkah dan mulai memilih batunya. Ia mengerutkan kening saat memilih. Semua batu itu dipastikan berasal dari tambang tua Burma berdasarkan penampakannya di permukaan, tetapi entah bagaimana tidak ada satu pun yang menarik perhatiannya. Namun, dia tidak tahu bahwa setelah serangan Qin Haodong dan 2 permainan judi, hanya tersisa sedikit batu yang bagus. Jadi, sangat sulit untuk menemukan batu mentah berkualitas tinggi. Karena itu, Gu Tianfeng menghabiskan hampir setengah jam di ladang batu mentah sebelum memilih yang bisa dilewati. Dia memerintahkan seorang anggota staf untuk mendorongnya. Karena keduanya sudah selesai memilih, Qian Duoduo bertanya seperti biasa, siapa yang duluan? Gu Tianfeng berkata, aku tidak bisa menggertak generasi muda, biarkan dia datang lebih dulu. Qin Haodong berkata, baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Kemudian ia meminta 2 orang tukang batu untuk memotong batu besar itu. Karena pengalaman sebelumnya, para tukang batu itu tetap mengerjakannya dengan serius, meskipun mereka tidak optimis dengan batu itu. Batu itu terlalu besar, setelah memoles beberapa tempat, mereka tetap tidak melihat apapun. Akhirnya, setelah berkonsultasi dengan Qin Haodong, kedua pria itu memotong batu besar itu tepat di tengahnya. Semua orang berusaha melihat apakah pemuda itu masih bisa membuat keajaiban, tetapi hasilnya mengecewakan semua orang. Setelah batu besar itu dipotong, hamparan putih yang luas tidak menunjukkan tanda-tanda hijau. Runtuh, runtuh total, aku bilang keberuntungan tidak selalu bisa berpihak pada satu orang. Sangat normal, saya sudah lama melihat bahwa batu ini tidak bagus, tidak ada apa-apa di permukaan, kualitasnya terlalu buruk. Hati Feng Tianda yang gelisah akhirnya tenang, dia menunjuk Qin Haodong dengan arogan dan berteriak, nak, apakah kamu menyerah sekarang? Lalu dia berteriak kepada anak buahnya, silakan ambil anjing-anjing itu untukku. Tunggu sebentar. Qin Haodong berkata, kenapa terburu-buru, bahkan jika aku pingsan, batumu belum tentu memiliki batu giok, lagi pula, aku belum selesai. Feng Tianda berkata, benar-benar lelucon, bagaimana mungkin Tuan Gu memilih batu tanpa giok, dia tidak pernah gagal sejak debutnya, jadi kamu pasti akan kalah dalam pertaruhan ini. Para penonton mengangguk satu demi satu.
Alasan mengapa Gu Tianfeng disebut master adalah karena dia tidak pernah kalah. Satu-satunya yang menarik adalah seberapa besar nilai giok di batu itu. Semuanya mungkin, tunggu sampai aku selesai memotong. Lalu dia meminta dua pemotong batu untuk melanjutkan pemotongan. Di bawah pengawasan semua orang, dua batu besar itu dipotong berulang-ulang, dan membusuk berulang-ulang. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada tanda-tanda hijau. Menyerahlah, kamu tidak bisa mendapatkan batu giok bahkan jika kamu memotongnya menjadi beberapa bagian. Feng Tianda berkata dengan penuh kemenangan. Setelah kalah dalam dua taruhan berturut-turut, dia akhirnya menang satu kali. Kedua tukang batu itu sangat lelah hingga keringat membasahi sekujur tubuh mereka. Mereka pun berkata, ya, adik kecil, menurut pengalaman kita selama bertahun-tahun, mustahil untuk menghasilkan batu giok dari batu ini. Semua orang yang hadir mengira Qin Haodong telah kalah, termasuk Yan Duoduo, dan mulai merasa kasihan pada Damao dan Ermao. Sayangnya, dua mastif salju ras murni itu harus diberikan. Qin Haodong tidak patah semangat. Dia jelas bisa merasakan bahwa semangat yang kuat ada di dalam puing-puing. Dia tidak memotong puing-puing itu secara langsung, hanya untuk bersikap rendah hati. Kini waktunya hampir tiba. Ia berkata kepada para pemotong batu, kalian berdua istirahatlah, biar aku yang mencoba. Kemudian dia melakukannya sendiri. Setelah memotong dua potong puing secara berurutan, untuk ketiga kalinya dia memegang puing-puing itu dengan banyak kiroh. Batu di tangan, persepsi ki spiritual lebih jelas, dia memotong lagi sambil menunjuk ke arah ki spiritual, di tengah gemuruh keras mesin pemotong batu. Pemuda ini benar-benar keras kepala, jika batu ini bisa menghasilkan batu giok, aku akan memakannya langsung. Tidak heran, kedua anjing itu bernilai 30 juta yuan, siapapun yang kehilangan mereka akan merasa sedih. Saat berbicara, pria itu tiba-tiba terkejut melihat batu di tangan Qin Haodong. Dia berteriak, warnanya hijau, ya ampun. Apa aku salah? Warnanya benar-benar hijau. Mata Qian Duoduo tiba-tiba terbuka lebar. Dia segera mendatangi Qin Haodong dan mengambil batu itu di tangannya, melihatnya dengan saksama. Dia berseru, biji hijau Raja Es, itu adalah biji hijau Raja Es. Saudaraku, biar aku yang memotong sisanya kalau kamu merusaknya, itu adalah Raja Es terbaik, Green. Sebelum Qin Haodong setuju, dia mengambil mesin pemotong dan menggilingnya perlahan-lahan. Dia sangat lembut dan berhati-hati seolah-olah dia sedang memegang harta karun yang paling langka. Mendengar suaranya, Gu Tianfeng juga mendekat dan berjongkok dengan ekspresi rumit, mengamati batu giok itu dengan saksama. Sekitar setengah jam kemudian, Qian Duoduo akhirnya selesai menggiling batu tersebut. Ia mengambil baskom berisi air di sebelahnya dan membersihkannya dengan hati-hati. Tak lama kemudian sepotong batu giok terbaik dengan cahaya hijau muncul di hadapan semua orang. Batu giok ini tidak terlalu besar, hanya sedikit lebih besar dari bola tenis, bulat dan licin. Warna hijaunya menyegarkan, dan murni seperti air musim gugur, tanpa kotoran sama sekali. Hijau Raja, benar-benar hijau Raja Es. Qian Duoduo berteriak penuh semangat dengan batu giok di tangannya. Ya Tuhan, siapakah pemuda ini, bagaimana mungkin dia bisa seberuntung itu? Raja Es hijau, aku belum pernah melihatnya sebelumnya sepanjang hidupku, sungguh membuka mata. Kamu baru saja mengatakan akan memakannya, dan sekarang muncullah Raja Es hijau, mengapa kamu tidak memakannya? Apa kamu bercanda, bahkan jika aku ingin makan, mereka tidak akan memberikannya kepadaku, apakah kamu tahu berapa harga es King Green, siapa yang bisa memberikannya kepadaku? Saudaraku, ini milikmu. Qian Duoduo dengan enggan menyerahkan Raja Es hijau di tangannya kepada Qin Haodong. Meskipun dia menyukainya, dia tahu itu bukan miliknya. Presiden Qian, berapa harga bola ini, bolehkah saya meminta Anda untuk memperkirakan harganya? Qin Haodong mengambil batu giok dan bertanya dengan acuh tak acuh. Bola. Qian Duoduo hampir mati tercekik. Seseorang bahkan menyebut Raja Es hijau sebagai bola. Itu benar-benar memalukan. Namun, itu adalah barangnya dan dia tidak punya hak untuk menghakimi. Dia berdeham dan berkata, Raja Es hijau umumnya dijual per gram. Harga pasar saat ini sekitar 100.000 yuan per gram, dan milikmu sekitar 500 gram. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar sorak-sorai di antara penonton. Pemuda itu sangat beruntung. Memenangkan lebih dari 50 juta yuan dengan kencing 2 ekor anjing. Ketika suasana sudah tenang, Qian Duoduo melanjutkan, tetapi yang saya bicarakan adalah harga pecahan batu hijau raja, yang hanya dapat dibuat menjadi liontin, batu besar dan lengkap seperti ini harganya lebih dari 50 juta yuan, tidak mengherankan jika Anda bertemu pembeli yang tepat yang menawar 100 juta yuan. Ya Tuhan, nilainya 100 juta yuan, aku akan mati, kenapa bukan aku? Batu ini sudah tergeletak di sini sepanjang hari, mengapa aku tidak memilihnya, mengapa aku tidak memilihnya? Melihat King Green Jade di tangan Qin Haodong, banyak orang merasa iri. Papa, bola kaca ini cantik sekali, aku menginginkannya.
Si kecil tidak tahu apa itu Raja Es Green. Di matanya, itu hanyalah bola kaca yang indah. Dia berkata begitu dan mengulurkan dua tangan berdaging ke Qin Haodong. Ini untukmu, mainkan, kata Qin Haodong sambil menyerahkan batu giok itu kepada si kecil dengan santai. Sekarang mata semua orang terbelalak. Apa situasinya? Memberikan Raja Es Green senilai 100 juta yuan untuk dimainkan oleh seorang anak. Bagaimana jika jatuh ke tanah? Tang Tang memegang Raja Es Green di tangannya dan memainkannya. Qin Haodong sama sekali tidak peduli. Yang lain begitu gugup hingga mereka takut Raja Es itu akan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Qian Duoduo menatap Gu Tianfeng. Perjudian belum berakhir. Sekarang harus dilanjutkan. Tuan Gu, giliran Anda. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa Gu Tianfeng, yang tadinya penuh semangat, tampaknya telah kehilangan jiwanya dengan tatapan mata yang tumpul. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qian Duoduo, dia bergumam, tidak, aku menyerah. Tidak heran dia begitu frustrasi. Dia mempelajari batu giok sepanjang hidupnya dan tidak pernah mendapatkan Raja Es Hijau. Saat ini, melihat Raja Hijau di tangan Qin Haodong, dia tahu bahwa dia tidak akan menang dalam hal apapun. Jika dia kalah dari master lain, dia bisa menerimanya, tetapi dia kalah dari seorang pemuda berusia 20-an. Dan batu itu dipilih oleh anjing. Jika hal seperti itu tersebar, dia akan terlalu malu untuk tetap berada di dunia apresiasi batu giok. Pada titik ini, Gu Tianfeng begitu putus asa sehingga ia menyatakan akan melepaskan karirnya. Ia tidak akan pernah menilai batu giok lagi seumur hidupnya. Kemudian ia meninggalkan pasar batu mentah dengan tatapan kesepian. Ketika dia pergi, semua mata tertuju pada Qin Haodong. Pemuda macam apa dia? Memenangkan 3 pertandingan berturut-turut dengan 2 anjing, dan membuat Master Gu Tianfeng langsung pensiun.